Ke-246. Larissa terbaring di ranjang pasien, matanya masih tertutup, tangannya ku genggam erat. Larissa belum sadarkan diri setelah kejadian tadi. Aku sangat cemas. Bangun, sayang. Ada apa sebenarnya? Kenapa kamu kayak gini? Gumamku sambil menatap wajahnya. Aku masih heran, mengapa Larissa tiba-tiba seperti itu. Apakah mungkin dia melihat hantu? Rasanya tak mungkin. Mana ada hantu di dunia ini? Seumur hidup pun aku belum pernah melihatnya. Pintu ruangan terbuka. Fandi, Vara, dan Rido masuk. Termasuk Alvin yang dituntun oleh ayahnya. Gimana kondisinya Larissa? Apa dia belum sadar juga? Tanya Fandi menghampiriku. Belum. Sejak tadi dia belum membuka mata. Jawabku. Sebenarnya Larissa kenapa? Kenapa dia tiba-tiba mual-mual dan muntah di rumah itu? Tanya Farah. Sebenarnya, Larissa itu saksi hidup dari tragedi yang menimpa Vera dan juga adik-adiknya. Malam itu, dia menginap di rumah Vera dan dia menyaksikan seluruh kejadian. Dia melihat Vera dan adik-adiknya dihabisi di hadapan matanya. Bahkan dia pun hampir jadi korban. Tapi, saat dia akan dihabisi juga, dia berhasil lari meskipun dalam keadaan terluka. Aku menceritakan kisah pilu tentang kejadian 7 tahun lalu itu yang bersangkutan dengan Larissa. Astagfirullah. Vara dan Rido berucap. Mereka terkejut dengan ceritaku. Jeti, Larissa adalah satu-satunya orang yang melihat semua kejadian itu dengan detail. Tanya Vara lagi. Iya. Cuma dia yang tahu kejadian sebenarnya di dalam kamar itu. Dia juga yang mengungkapkan ciri-ciri pelaku saat itu. Bahkan Larissa pernah akan dihabisi juga di dalam rumah kami karena dia satu-satunya orang yang mengetahui ciri-ciri pelaku. Tapi alhamdulillah, Larissa berhasil aku selamatkan saat itu. Aku segera menghubungi polisi dan polisi berhasil menangkap penjahatnya. Lalu, siapa tersangka yang membunuh Kak Vera dan adik-adiknya? Tanya Rido. Namanya Fahmi. Dia adalah teman SMA kami dulu. Dia orang yang pernah menyukai Vera dan terang-terangan mengungkapkan perasaannya terhadap Vera. Tapi Vera nggak pernah peduli dengan perasaan Fahmi. Dia juga sering bercanda agak kelewatan pada Fahmi dengan kata-kata yang agak menyakitkan. Mungkin karena itulah Fahmi nekat dan menghabisi Vera atas dasar dendamnya dulu. Ya Tuhan, kasihan sekali Kak Vera. Ucap Vara. Itulah mengapa kita harus menjaga lisan dengan baik. Kita nggak boleh bercanda berlebihan kepada siapapun. Dalam hal bercanda, kita masih harus memiliki adab karena nggak semua orang bisa menerima candaan kita. Ada banyak orang yang menerima candaan kita sebagai sesuatu yang menghinakan, maka timbullah dendam dalam hati mereka. Tutu Rido. Benar, bercanda boleh-boleh saja. Tapi harus ada aturannya juga karena nggak setiap orang bisa dibercandain. Jawabku. Ayah, Alvin ngantuk. Lenyek anaknya Vara. Mau tidur sekarang? Tanya Rido. Iya, Bunda, ayo pulang. Ajak Alfian pada Vara. Iya, sayang, sebentar ya. Jawab Vara. Jas, Fen, aku pamit pulang dulu ya. Kayaknya Alvin udah ngantuk banget. Gak bisa ditahan lagi. Vara pamitan pada kami. Iya. Jawabku. Jeti gimana? Kamu jadi menempati rumah itu atau enggak? Tanya Fandi butuh kepastian. Jeti, aku akan menempati rumah itu. Tapi harus dibersihkan dulu semuanya supaya Alvin juga betah tinggal di rumah itu. Oh, ya udah aku kasih kuncinya ke kamu aja. Biar kamu lebih luasa kalau mau masuk dan beres-beres. Fandi memberikan kunci rumah Vera pada Vara. Makasih, Fen. Sama-sama. Jas, semoga Larissa gak kenapa-kenapa ya. Mudah-mudahan cuma pingsan biasa. Gak ada sesuatu yang buruk. Ujar Vara. Iya, makasih. Vara dan keluarganya berpamitan.
Mereka pergi dan meninggalkan aku bersama Fandi yang masih menunggu Larissa siuman. Fandi duduk di sebelahku dan aku masih menggenggam tangan Larissa. Tangan Larissa bergerak. Aku terkesiap dan langsung berdiri, mendekatkan wajahku padanya. Mata Larissa perlahan terbuka. Aku sangat bersyukur. Larissa menatap ke arah langit-langit ruangan. Matanya berkedip-kedip pelan. Lalu, dia menatap ke arahku. Sayang, aku di mana? Tanyanya dengan suara yang pelan. Kamu ada di klinik. Tadi kamu muntah-muntah dan pingsan. Jadi aku bawa kamu kemari. Larissa terdiam. Sepertinya dia sedang mengingat apa yang baru saja dialaminya. Larissa ingin duduk. Aku membantunya untuk duduk. Sah, apa yang kamu lihat tadi? Kenapa kamu tiba-tiba muntah dan juga pingsan? Tanya Fandi. Larissa kembali terdiam. Dia lagi-lagi berusaha mengingat yang terjadi padanya tadi. Raut wajah Larissa tiba-tiba berubah, menjadi raut wajah yang sedih. Dia lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan dan menangis. Sa, kamu kenapa? Sayang, kenapa menangis? Tanyaku heran. Dia bisa dengan cepat berubah dalam hitungan detik saja. Hicks. Larissa terisak. Sayang, katakan saja. Ada apa? Apa yang kamu lihat tadi? Hicks, Kak Vera, Mirna, Nina, aku lihat mereka tadi. Jawabnya dengan suara yang serak. Aku dan Fandi sontak terkejut. Kami berpikir kalau Larissa melihat sosok mereka di dalam kamar itu, atau mungkin hantu. Maksudnya, kamu lihat seperti apa? Sah. Fandi bertanya lagi. Larissa membuka tangan yang menutup wajahnya. Air matanya mengalir deras. Aku lihat setiap adegan yang terjadi malam itu. Kak, aku lihat bagaimana mereka dihabisi oleh para penjahat itu. Lalu, aku melihat mereka berdiri di sana dengan tubuh yang dipenuhi dengan arah. Mereka meminta tolong padaku. Aku pun jadi mual melihat darah-darah itu dan aku muntah. Larissa bercerita. Rupanya, itulah yang Larissa lihat. Pantas saja dia sampai muntah-muntah segala. Mungkin, walaupun itu hanya sebuah bayangan saja. Tapi bagi orang hamil sepertinya itu sangat sensitif. Aku takut. Aku merasa bersalah karena gak bisa nolongin mereka. Kak, aku jahat. Larissa menyalahkan dirinya sendiri atas tragedi itu. Sah, jangan salahkan diri kamu. Itu hanya musibah dan kamu gak bersalah untuk kematian mereka. Kamu bahkan hampir jadi korban juga. Maka dari itu kamu jangan merasa kalau kamu bersalah. Fandi mencoba menenangkan Larissa. Tapi aku tetap salah. Kak, seharusnya waktu itu aku berusaha menolong mereka, bukan malah kabur. Kalau misalkan waktu itu aku berusaha menolong mereka, walaupun aku mati mungkin aku gak akan pernah dihantui rasa bersalah seperti ini. Mungkin aku akan mati bersama mereka. Enggak. Sah, kamu jangan berpikir seperti itu. Tuhan masih menyayangi kamu, sehingga dia memberikan kamu kesempatan untuk terus melanjutkan hidup, dan kamu jugalah yang membeberkan ciri-ciri pelaku kepada polisi, hingga polisi berhasil menangkapnya. Bayangkan, kalau kamu juga jadi korban saat itu, mungkin sampai saat ini kasus kematian Vera nggak akan pernah terungkap, dan pelakunya nggak akan pernah dapat hukuman. Dia pasti masih berkeliaran dengan bebas. Fandi benar. Kamu nggak bersalah dalam hal itu. Mungkin Tuhan sengaja membiarkan kamu hidup supaya kamu bisa mengungkap siapa pelakunya. Aku menimpali. Tapi aku gak tega melihat mereka kesakitan tadi. Mereka meronta-ronta meminta tolong padaku. Tubuh mereka berdarah-darah. Aku merasa ngeri melihat itu. Itu mungkin trauma yang selama ini udah kamu lupakan tapi kamu rasakan kembali. Karena kamu datang ke tempat kejadian. Aku kan udah bilang sama kamu. Sebaiknya kamu gak ikut karena kamu punya trauma di sana. Tapi kamu tetap ngotot pengen ikut. Inilah akibatnya kalau kamu gak mau dengerin larangan aku. Aku agak kesal juga padanya, hingga aku sedikit mengomel. Maaf. Ucapnya sedih.
Aku segera merangkulnya. Aku tak seharusnya mengomeli dia seperti itu. Larissa mungkin hanya ingin mengenang cerita-cerita dengan Vera dulu di rumah itu. Tapi dia sendiri merasa yakin kalau dirinya tak akan pernah ingat lagi tragedi berdarah yang disaksikannya. Larissa terisak-isak di pelukanku. Aku juga sebisa mungkin membuatnya tenang dan nyaman dalam pelukanku. Rekomendasi tas model Kamu terbaru. jangan pernah ingat lagi tentang Desain masa lalu ya. minimalis dan cantik. Kamu harus bisa melupakan Bahannya semua bagus itu demi masa depan kamu dan mental kamu juga. Ujar Fandi, penuh perhatian pada istriku. Larissa mengangguk. Dia sudah lebih tenang daripada tadi. Fandi kemudian pamit untuk pulang juga. Karena Lele sudah menghubunginya dan memintanya untuk pulang. Sebab Safina sudah menanyakan dirinya. Aku juga mengajak Larissa pulang. Setelah dipastikan kondisi Larissa baik. Tak mengalami sesuatu yang berarti pada dirinya atau kehamilannya. Di rumah. Mami, look. Darren memerkan hasil gambarnya kepada Larissa yang bersandar di tempat tidur. Larissa masih mengalami sedikit trauma pada dirinya. Sehingga dia harus beristirahat dengan baik demi menjaga kandungannya. Coba Dede lihat. Aku yang duduk di samping Larissa meraih buku gambarnya. Darren menggambar bunga kali ini, lalu ada gambar matahari juga. Wow, nice. Ucapku, memuji gambarnya. Ini gambar apa? Tanyaku, menunjuk gambar matahari. Matahari. Jawabnya. Ini gambar apa? Tunjukku pada gambar bunga berwarna merah. Bunga. Siapa yang ajari Darren gambar ini? Tanyaku. Om Adnan. Ya, Darren selalu anteng bersama Adnan dan It jika bermain. Kedua pria itu sangat menyayangi Darren, sampai-sampai mereka terkadang rela jadi kuda-kudaan untuk Darren. Karena hari ini aku meninggalkan Darren di rumah bersama Adnan. Mungkin Adnan juga mengajarkan banyak hal pada putraku seperti Larissa. Om Adnan ajari apa aja? Tanyaku lagi. Number, 1, 2, 3, 4, 5. Jawabnya, sembari mengucapkan satu persatu angka yang diajarkan Adnan. Hebat anaknya Dedi dan Mami. Pujiku lagi. Om Adnan ajari dalam doa. Ujarnya. Doa apa? Sayang. Tanyaku lagi. Doa sebelum makan. Coba dibacakan. Dedi dan Mami ingin dengar. Pintaku. Allahumma balik lana. Darren terhenti. Dia tampak tengah mengingat kalimat selanjutnya. Nomor. Darren lupa. Dad. Sorry. Darren lupa katanya. Gak apa-apa. Nanti Mami akan ajarkan juga. Sahutku. Jujur saja, untuk masalah doa-doa aku tak begitu paham. Hanya doa makan dan doa sebelum tidur saja yang aku hafal. Hehehe. Aku adalah si mualaf yang fakir ilmu. Hanya banyak pengetahuan dari istri saja. So sure? Yes, tapi nanti setelah Mami get mood ya. Kalau sekarang, Maminya lagi gak pengen ajari Darren ini itu. Maminya ingin istirahat. Oke, Dad. Darren beralih pada ibunya yang sejak tadi diam saja. Dia menatap wajah istriku lekat. Dad, Mami kenapa? Mami sakit. Tanyanya polos. Larissa bereaksi. Mami gak sakit sayang. Mami cuma pengen istirahat aja. Darren gak usah cemas ya. Jawab Larissa lemah lembut. Bibirnya mencoba tersenyum. Tangannya tak pernah luput dari mengusap kepala putraku. Setiap kali dia menjawab pertanyaan anak kami. Nah, makanya, Darren jangan ganggu Mami ya. Maminya pengen istirahat. Timpaku. Oke, Dad. Darren menyentuh perut Larissa, lalu berkata. Mami, kapan adik baby keluar? Sebentar lagi ya, adik baby akan segera lahir. Nanti, kakak Darren boleh main sama adik baby? Jawab Larissa. Ih, adik baby sebentar lagi keluar. Darren bersorak. Dia sangat antusias menyambut kelahiran adiknya.
Coba Darren elus-elus perut Mami, dan bilang sama adik baby kalau Darren sudah pengen ketemu sama dia. Ujarku. Darren menurut. Dia mendekatkan mulutnya ke perut Larissa lalu dia berkata. Hai, adik baby. Kakak pengen ketemu baby cantik. Dah. Perut Larissa seperti ditendang dari dalam. Adiknya Darren merespon sangat baik sapaan dari kakaknya. Darren tersenyum lebar melihat itu. Aku dan Larissa bahkan ikut senang. Karena mendapatkan respon baik dari adiknya, maka Darren pun banyak berceloteh. Dia seolah sedang berbicara dengan adiknya sendiri, walaupun sebenarnya tak ada lawan bicara. Aku dan Larissa gembira. Keraguan di hati kami hilang sudah akan ketakutan terhadap tak siapnya Darren memiliki adik. Sekarang, kami sudah merasa lega. Setidaknya Darren benar-benar siap menyambut kelahiran adiknya.